Sholat hajat terkabul. Ketika seorang mukmin mempunyai keinginan tertentu atau sedang mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat hajat sebanyak 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Namun demikian, melaksanakan salat hajat sebanyak 2 rakaat pun dianggap cukup memadai. Cara melaksanakan salat hajat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan salat sunnah pada umumnya, namun demikian ada perbedaan yang mendasar yaitu pada niat dan doanya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Zain menyebutkan bahwa orang yang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk kemaslahatan agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan, hendaklah melakukan salat hajat. Salat hajat adalah salat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar Allah Ta'ala mengabulkan hajat atau keinginan. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami tata cara salat hajat. Istilah hajat dalam hal ini merujuk pada maksud, keinginan, atau kehendak. Salat hajat dilakukan 2 rakaat dan diikuti dengan doa untuk memohon sesuatu yang menjadi hajat atau keinginan. Ada variasi dalam jumlah rakaat, bisa 2 rakaat hingga 12 rakaat, tergantung seberapa besar hajat atau permintaannya. Sebagian besar ulama dan orang saleh umumnya melaksanakan sholat hajat sebanyak 12 rakaat ketika memiliki kebutuhan atau permintaan khusus kepada Allah. Bacaan niat sholat hajat. Bacaan niat sholat hajat adalah sebagai berikut. Usoli sunata al-hajati rakataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara melaksanakan sholat hajat. Berikut ini adalah tata cara melaksanakan sholat hajat menurut Abu Hansa Al-Harits melalui tulisan di dalam bukunya, Menjemput Berkah Lewat Sholat Hajat. 1. Suci dari hadas kecil dan besar. Saat hendak melaksanakan sholat sunnah maupun sholat wajib, kita perlu memastikan diri kita dalam keadaan bersih dari segala kotoran, najis baik pada tubuh, pakaian, maupun tempat, serta hadas kecil atau hadas besar. Selain itu, penting juga untuk membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, riya, takabur, dan sumah, karena sifat-sifat tersebut dapat menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Ta'ala. 2. Membaca niat. Sebelum mendirikan sholat hajat, kita wajib membaca niat terlebih dahulu. Niat tersebut tidak hanya dibaca dalam hati, tapi juga diucapkan secara lisan. 3. Membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Penting untuk dicatat bahwa sholat hajat dapat dilakukan baik secara berjamaah maupun sendiri, munfarid. Perbedaan utama dengan sholat sunnah lainnya terletak pada niat dan bacaan ayat setelah Al-Fatihah. Meskipun tidak ada batasan yang ketat mengenai hal ini, disarankan untuk memperhatikannya. Diceritakan oleh Wahib bin Al-Wad bahwa doa yang lebih mungkin dikabulkan adalah milik hamba yang melaksanakan 12 rakaat sholat dengan membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Abu Muhammad 1405 Hijriyah. Al-Muqni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal As-Syaibani, Beirut, Darul Fikr. 4. Membaca doa setelah sholat hajat. Setelah selesai melaksanakan sholat hajat, kita dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. 1. Istighfar 33-100 kali. Setelah selesai salam, bacalah istighfar sebanyak 33 atau 100 kali. Berikut ini bacaannya. Astagfirullahal-Azim, dapat diucapkan sebagai, Istighfirullahal-Azim. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Kita juga dapat membaca istighfar yang lebih lengkap, yaitu, Astagfirullah Rabbi min kulli zanbin wa atubu ilaih.
Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah Tuhanku, dari dosa-dosa dan aku bertobat kepadamu. 2. Sholawat 33-100 kali. Setelah membaca istighfar, kita dianjurkan untuk membaca sholawat atas Rasulullah. Berikut ini bacaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salat ar-rida wa arda, an ashabihi ar-rida ar-rida. Artinya, ya Allah, limpahkanlah karunia kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad, kesejahteraan yang diridai, dan ridhoilah juga para sahabat-sahabatnya dengan penuh keridaan. 3. Membaca doa. Kemudian, bacalah doa berikut ini. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbi al-arsi al-azim. Alhamdulillahi rabbi al-alamin. Asaluka mujibat rahmatika wa azaima makfiratika wal ganimata min kulibir, wa as-salamat min kuli itham. La tatali dan bin ila gafartahu wa la hama ila farajahu wa la hajatan ilahi la karida ila kodeitaha. Ya arhamar rahimin. Artinya, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha lembut dan maha penyantun, maha suci Allah Tuhan pemelihara arsy, yang maha agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kepadamu lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, serta memperoleh keuntungan pada tiap-tiap kebaikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan dosa pada diriku melainkan engkau ampuni, dan tidak ada suatu kesulitan melainkan engkau memberi jalan keluar, dan tidak pula suatu hajat keinginan yang mendapat kerelaanmu melainkan engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abu Aufa. 4. Sujud dan sampaikan hajatnya. Berikutnya, panjatkanlah doa yang kita inginkan atau hajat kepada Allah Ta'ala dengan posisi sujud. Setelah itu, kita juga dianjurkan untuk membaca bacaan doa berikut ini, masing-masing sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah karunia kesejahteraan kepada junjungan kami Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Allah maha besar, dan yang tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Atau bisa juga membaca doa yang lebih singkat berikut ini. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini adalah dari golongan yang teraniaya. 5. Membaca doa. Bangkitlah dari sujud dan duduk. Selanjutnya, kita dapat membaca doa berikut ini. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati, faqbal madirati wa qidi hajati wa atisuli. Fa innaka ta'lamu ma fi nafsi, fi'at dini wa at dunya wa al akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahui rahasiaku dan hal yang aku tampakkan, maka terimalah segala uzurku, kabulkanlah yang aku butuhkan, berikanlah kepadaku apa-apa yang aku minta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hatiku, mengetahui masalah duniaku, agamaku, dan akhiratku. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu adalah berkuasa.